Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi di Macas, Macquarie Podcast. Sekarang kita kedatangan tamu yang beda dari sebelumnya. Kak, boleh perkenalan dirinya dulu, Kak? Ya, halo Chris, halo teman-teman Halo. semuanya. Saya Sandi, saya mahasiswa S3 PhD di Akuntansi dan Tata Kelola Perusahaan Macquarie University, dan saya salah satu penulis dari buku yang bakalan kita bahas nanti ini. Oke. Ya. Boleh ditunjukin, Kak, cover bukunya, kalau boleh lihat? Oke, jadi ini teman-teman buku yang kelihatan ya. Oke. Oke, ini jadi saya sama teman-teman yang lain, jadi kayak ini nih proyek rame-ramean gitu. Kita lagi nulis buku dan alhamdulillah bukunya udah jadi. Judul bukunya Arka Menjelajah Batas Dunia Menemukan Rumah. Oh, keren judulnya. Kalau boleh, Kak, diceritain latar belakang buku dari yang Kakak sama teman-teman bikin itu, boleh ya, Kak? Ya, jadi gini Chris sama teman-teman semuanya. Proyek ini merupakan proyek rame-rame karena yang nulis nggak cuma aku doang, tapi ada 23 penulis lainnya yang mayoritas sebagian besar itu adalah mahasiswa atau mahasiswi yang lagi studi di luar negeri. Hmm. Jadi nggak cuma mahasiswa di Australia, ada juga teman-teman dari Korea, dari Rusia, dari Belanda, dari Inggris gitu ya. Dan semuanya itu menyebar di 5 benua. Nah, Oke. asalnya eh, ini merupakan proyek yang berasal dari komunitas Pay Travelers. Jadi Pay Mhm. Travelers itu komunitas pelajar Indonesia yang suka traveling. Mereka mengadakan kayak semacam call for writers. Jadi Mhm. siapa-siapa yang pengen terlibat dalam proyek ini silakan bisa mengirimkan apa namanya idenya atau tulisan yang mau ditulis seperti apa. Terus kemudian setelah terpilih akhirnya aku gabung sama 23 penulis lainnya untuk nulis buku ini. Oh, berarti banyak banget ya, Kak, penulisnya yang terlibat dalam buku ini? Iya, penulisnya itu rame-rame dan di situ serunya gitu ya. Oke. Suka dukanya gitu. Karena Hmm. ini kan tadi yang saya bilang, jadi penulisnya itu di 5 benua gitu. Iya. Jadi kadang kita itu suka susah eh, zona waktu gitu ya. Di sini Mhm. pagi, di sana malam dan lain sebagainya. Jadi komunikasinya agak lumayan ribet tapi fun juga sih. Oke. Kak, kan Kakak bilang tadi ada tersebar di 5 benua kan, Ya, dan memakan waktu. Nah, proses yang Kakak jalani sama teman-teman buat buku ini gimana sih? Kayak berapa lamanya, apa aja misalnya kendala-kendalanya, kayak gitu. Kayak ya, apa challenge-challenge yang harus di-overcome buat buku ini gitu? ya. Jadi buku ini kan buku yang sebenarnya prosesnya lumayan lama juga, Chris. Jadi Iya. asal muasalnya tuh kayaknya kurang lebih 2 tahun yang lalu, tahun Mhm. 2018 dari Pay Travelers yang tadi aku bilang ngadain call for writers. Mhm. Terus aku tertarik nih secara personal gitu, pengen juga lah karena aku juga pengen nulis sesuatu yang ringan gitu. Karena biasanya Iya. kan aku nulis jurnal paper yang berat gitu ya, karena mahasiswa S3 kan biasanya berjibaku gitu dengan paper, dengan jurnal Iya. gitu kan. Nah, pengen nulis sesuatu yang ringan tapi meaningful. Dari tahun 2018 ini, sekarang 2020, jadi hampir Oh dua iya, tahun udah sendiri tahu nih. gitu Iya. prosesnya. Karena pertama naskahnya udah jadi, udah oke, terus kemudian kita masukkan ke editor. Nah, editor juga namanya Gaby, teman kita Mhm. sendiri, teman salah satu penulis kita sendiri yang dia juga nulis di buku ini. Nah, sudah separuh jalan, tapi karena kesibukan, ya kita mahasiswa juga banyak deadline gitu-gitu kan, Iya. kayaknya lebih cepat kalau misalkan ada tambahan editor lainnya gitu. Terus waktu itu juga sempat ini sih, sempat apa namanya lumayan lama cari editor gitu ya. Iya. Ternyata aku baru ingat aku punya temen yang juga dia editor gitu loh. Dia Mhm. dosen ngajar bahasa Indonesia, terus dia juga suka ngedit di buku mana-mana. Jadi editor yang bersertifikasi juga akhirnya aku ajak dan untungnya dia mau gitu. Setelah itu prosesnya setelah jadi yang tadi aku bilang komunikasinya lumayan ribet dan fun Iya. karena benar karena jadi kita punya WhatsApp group gitu kan. Mhm. Cuman dibukanya itu kan nggak serentak gitu karena ada yang di Oke. Rusia, ada yang di Belanda, ada yang di Inggris gitu gitu. Jadi satu kali buka kita nunggu respon dari lainnya gitu untuk mengapprove misalkan cover layout kayak apa gitu. Terus Mhm. editing kayak apa, udah puas apa belum. Jadi lumayan harus bersabar gitu. Tapi di situ serunya sih. Akhirnya sampai nemu penerbit. Gitu.
gitu. Nemu penerbit ini pun juga lumayan memakan waktu juga, dan alhamdulillahnya sekarang sudah terbit. Oke. Jadi aku dari tadi dengar masalah waktu kan ya, Kak. Ya, Nah, gimana selain nunggu teman-teman bales, gimana sih cara lain buat kita ngatur waktu sama orang yang beda negara sama kita? Kita kan sebagai oh, students kan orang tua, temen gitu kan di belahan dunia lain kan istilahnya. Gimana sih ya, caranya buat kakak dan teman-teman selain WhatsApp untuk bisa berbincang lagi gitu? ya. Kita sih basically cuma pakai alat simple Google Drive, terus di situ Oke. kita mention timeline, Mhm. deadline. Jadi karena aku kebetulan koordinator yang memanage korespondensi ke editor, terus kemudian aku juga koordinator yang manage ke korespondensi ke penerbit gitu. Jadi aku bikin timeline aja gitu. Misalkan kita butuh keputusan untuk cover layout tanggal sekian waktu Sydney. Gitu. Jadi mau nggak Oke. mau teman-teman udah aware gitu. Oh oke, jadi mau di sana dini hari, apa di sana malam hari, mereka Mhm. nyesuain. Karena kalau nggak kan juga ribet gitu ya kan, Iya. terlalu lama. Gitu. Oke, bukunya ini kan tentang menjelajah dunia. Boleh cerita nggak, Kak, tentang ceritanya itu kayak gimana sih gitu? Apa Ya, sih isi bukunya gitu? jadi judul buku ini tadi Arka Menjelajah Batas Dunia Menemukan Iya. Rumah. Ini karakter utamanya adalah Arka. Jadi cowok, Oke. petualang yang imajinatif, karena kita sadar betul ya, Chris. Kayaknya Mhm. banyak nih para mahasiswa yang suka traveling gitu. Bahkan mungkin Iya. hampir 99% kuliah pengen traveling, pengen jalan-jalan, pengen melihat dunia lain. Gitu. Nah, Arka ini sosok pemuda mahasiswa, dia berasal dari Solok, Sumatera Barat. Jadi ini tokoh Mhm. imajinatif ya. Oke. Walaupun sebenarnya kisah ini terinspirasi dari kisah nyata kita, para penulis yang studi di mana-mana gitu. Cuman untuk Oke. penokohan karakter ini kita tampilkan tokoh imajinatif yang namanya Arka Arnefra. Arka itu artinya matahari, sedangkan Arnefra itu samudra. Biar kesannya petualang banget gitu loh. Oh, iya. Nah, dia itu mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer di Heeh. Indo, kampus swasta di Jakarta, tapi at some point dia merasa bahwa dirinya itu perlu sesuatu yang bisa melihat dari dunia lain untuk menemukan jati diri dia gitu. Karena dia juga merupakan sosok scholarship hunter, Oke. orang yang pengen cari beasiswa, cuman ironisnya dia nggak pernah nemu gitu beasiswanya. Nah, at some point Hmm. dia pengen menjelajah ke dunia lain, punya pengalaman baru seperti apa sebenarnya situasi di luar sana gitu ya. Dan dia cuti selama 1 semester penuh untuk menjelajah ke Uh. negara-negara ini. Dimulai Oke. dari New Zealand, Selandia Baru, karena ada penulis Mhm. yang sedang studi master di New Zealand. Oke. Diakhiri, jadi ada 25 bab, diakhiri Mhm. ke Islandia. Gitu, karena ada penulis lain yang juga mahasiswa di Islandia. Gitu. Jadi Mhm. dari Jakarta ke New Zealand, ke Malaysia, kemana-mana, terus sampai di akhir ke situ. Nah, intinya, Chris, dari Mhm. perjalanan Arka menjelajah ini, kita itu pengen memberikan sesuatu pesan ke mahasiswa Indonesia khususnya gitu ya, karena buku ini kan ditulis bahasa Indonesia. Iya. Jadi walaupun kamu kemana-mana, tapi kerasa nggak sih kadang kita itu justru malah mencintai bangsa kita sendiri ketika kita di luar Indonesia, Iya, benar. gitu kan? Kita Iya. kangen dengan masakan Indonesia, kita appreciate dengan budaya bangsa Indonesia yang ternyata tuh Indonesia keren banget gitu loh. Benar, benar, benar. Budayanya, terus orang-orangnya gitu ya, dan segala macamnya, walaupun banyak juga hal-hal yang perlu dibenahi di negeri kita. Oleh karena Iya. itu kita bilang di judulnya itu, di kalimat berikutnya, yaitu menemukan rumah gitu, bahwa dengan dia Mhm. melihat macam-macam, dia merasa bahwa keindonesiaan dia itu semakin tumbuh dan semakin kokoh ketika dia Oke. berpetualang gitu. Oke, sebelum lanjut ke bukunya ya Kak ya, Ya, Chris bingung nih, dari Kakak sama penulis-penulis yang lain itu, ya. ketemuannya di mana sih? I mean, dulu kenalnya gimana? Cerita bisa kenal sama penulis-penulis yang lainnya? Apakah teman atau dari mana gitu? Jujur kita nggak tahu satu sama lain gitu. Karena Oke. jadi kayak ada postingan dari Pet Travelers, komunitas Mhm. itu kita butuh penulis dari macam-macam negara, terus diseleksi dari semua aplikan, akhirnya terpilih. Dari terpilih itu kita bentuk grup WhatsApp, ya udah ketemunya Oke. di situ.
Jadi sama sekali kita nggak pernah ketemu secara face to face Oke. dengan para penulis yang lain. Jadi kalau kita ketemuan virtual gitu. Jadi Oke. itu yang menurut aku buku ini menarik gitu. Karena kan banyak juga ya Chris ya, mungkin nggak cuma buku ini yang ada di sana yang anak muda petualang jalan-jalan ke luar negeri, Iya, apalagi benar. traveling kan sekarang lagi ngetren gitu ya. Mhm. Cuman kita ambil perspektifnya atau angle-nya itu menurut aku menarik gitu. Karena penulisnya satu bab itu berbeda-beda, sehingga flow-nya kita bisa nyesuaiin gitu. Oke. Jadi banyak ide lah dari banyak perspektif. Nah, jadi aku pun penasaran nih sebenarnya pengen ketemu sama teman-teman penulis yang lain. Jadi kita nggak pernah ketemu, cuma WhatsApp, email-emailan doang. Oh, keren juga ya berarti kayak belum pernah ketemu Ya, tapi chemistry-nya udah dapet gitu. ya, ya rame juga lah gitu. Kadang juga Iya. biasa ya karena banyak orang kan 24, Mhm. 25 orang dengan Oke. editor gitu. Jadi kadang juga apa namanya perlu bahas sesuatu yang fun gitu-gitu ya. Mhm. Banyak lah ceritanya gitu, rame, macem-macem. Oke, iya, iya, iya. Terus Kak, bukunya kan tentang traveling nih. Kan tadi Ya, Kakak bilang anak muda suka traveling. Apakah target pembacanya ini cuma anak muda atau dari berbagai generasi lainnya gitu? Kayak misalnya ya, bapak-bapak, ibu-ibu gitu, atau ya, profesi lainnya gitu. ya. Kalau menurut aku sih sebenarnya target audiensnya itu luas ya, Chris ya. Mhm. Tapi kita spesifikkan memang mahasiswa gitu, karena karakter Arka ini sendiri kan juga mahasiswa gitu kan. Iya. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang baca itu bisa juga pelajar SMA gitu ya, atau Mhm. SMP yang suka traveling, atau yang mungkin dia pengen tahu bagaimana setting kuliahan itu seperti apa misalkan. Atau juga buat orang tua juga bisa gitu, untuk mengingat recalling memory mereka, atau Iya. pengen tahu anak-anak zaman sekarang, zaman now sekarang itu kalau traveling tuh sebenarnya yang dicari apa sih gitu. Ya kan? Jadi Benar, benar, orang benar. tua juga sebenarnya bisa dapat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih Chris, aku coba bacain salah satu sampel bab yang aku Oh, tulis ya. iya boleh, boleh Kak, boleh. Nah, jadi aku kebetulan nulis bab di 23, bab 23 waktu Oke. aku kuliah singkat di Meksiko. Uh, Dan mungkin oke. nanti aku perlu cerita juga kenapa Meksiko gitu ya, karena aku juga Mhm. beberapa negara sudah pernah gitu. Cuman aku pilih kayaknya Meksiko karena menurut aku sangat sangat membekas gitu di hatiku. Nah, ini Oke. bab 23 aku beri judul Una Pregunta Profesor, yang artinya aku bertanya Profesor. Oke. Aku dan Edeline masih betah duduk di rerumputan halaman perpustakaan Universidad Nacional Autónoma de Meksiko, Mhm. yang dibuat kotak-kotak seperti permadani hijau yang dihamparkan. Terik matahari yang tak begitu menyengat membuat kami betah berlama-lama membicarakan karya megah Juan O'Gorman di depan sana. Di sekitarku, mahasiswa berlalu lalang. Edeline menceritakan makna di balik mural itu dengan detail, ditemani jus stroberi yang kami beli di jalan dekat kampus tadi. Aku ingin seperti dia, tambah Edeline dengan suara yang nyaris tak terdengar. Edeline mengambil ponsel pintar di sakunya, membuka kunci layar dengan pola segitiga yang begitu mudah kulihat, dan membuka galeri. Lihatlah, pintanya sembari menyerahkan ponselnya kepadaku. Aku memusatkan perhatianku pada lukisan mural yang indah, dan aku pun bertanya, kamu bisa, Edeline, sangat bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Bukankah ini mural di dekat dormitori yang kita lewati tadi? Mhm. Seterusnya nanti mungkin bisa baca sendiri. Oke. Jadi kawan-kawan bisa dibaca, dibeli bukunya nanti kalau udah keluar. Ya, E-booknya juga ada tuh. e-booknya juga sudah tersedia available. Oke. Oke. Terus dari yang kakak tadi bacain yang di Meksiko, apa misalnya apa pesan-pesan yang kakak ingin sampaikan kepada target pembaca buku ini gitu? Ya, jadi pesan-pesannya, kenapa aku pilih Meksiko gitu ya pertanyaan yang pertama ya. Iya. Kenapa aku pilih Meksiko yang pertama? Karena jadi aku kuliah singkat di Meksiko tuh udah 10 tahun yang lalu, Chris. Oh, Wah, jadi oke. ketahuan umurku yang tua ini gitu ya kan. 10 tahun yang lalu gitu. Nah, dan kebetulan Meksiko itu adalah menjadi negara mancanegara pertama yang aku datengin. Oke. Biasanya yang pertama itu kan yang istimewa ya kan. Iya, iya, Nggak iya. biasanya juga sih. Cuman kayaknya membekas banget Meksiko itu. Nah, akhirnya aku tuangkan kenapa aku pilih Meksiko dibandingkan negara-negara lain yang aku udah pernah kunjungin. Hmm. Nah,
pesannya apa nih? Pesannya tadi aku dan teman-teman ingin menyampaikan bahwa sebenarnya Indonesia itu juga merupakan negara yang hebat, gitu ya. Iya, Cuman terkadang kita itu perlu sedikit jauh dari Indonesia supaya kita bisa menghargai lebih Indonesia. benar, benar. Karena kalau kita di Indonesia, kita merasa it's okay gitu ya. Tapi Iya. kalau kita di luar sana, mungkin Chris ngerasain sendiri sekarang di Sydney gitu kan. Atau Mm-mm. mungkin teman-teman yang di Amerika, di Belanda, kita lama-lama jadi ngerasa, wah, rasa nasionalisme kita itu justru malah tumbuh besar dan tumbuh baik, katakanlah itu justru malah ketika kita di luar Indonesia. Iya, benar. Nah, itu yang sebenarnya pesan ini salah satu yang kita ingin sampaikan ke pembaca supaya rasa nasionalisme kita dimanapun kita berada, kita itu bisa tetap cinta dan mencoba untuk memberikan kontribusi yang positif untuk negara kita. Oke, berarti bagus nasionalisme ya. Iya, Pesan-pesannya berarti nasionalismenya kita, numbuhin rasa nasionalisme kita di luar negeri gitu ya Kak ya. iya. Di samping juga ada banyak apa namanya kisah-kisah seru-seruan gitu ya. Jadi Mm-mm. kayak suka duka mahasiswa di luar negeri itu kayak apa sih gitu, ya kan, Chris? Mm-mm. Kadang orang di luar kan cuma lihat di Instagram, wah enak ya sekolah di luar negeri, kayaknya fotonya keren-keren gitu ya. Iya benar. Terus kayaknya kuliahnya kok gampang banget sih, setahun 2 tahun udah lulus gitu ya kan. Oh iya. Sedangkan kalau di Indo tuh lama. Padahal di balik layar, Iya, di di balik balik layar beda. Instagram itu kita berjibaku dengan deadline, dengan tugas yang bejibun banyaknya kayak gitu ya kan, dengan bahasa, Mhm. dengan cultural shock. Nah, teman-teman bakalan bisa lihat semua itu di buku ini gitu. Oke. Kita move on ya Kak ya, ke Ya, section burger namanya. Bukan oke, cerita greget gitu. oke. Oke. Tadi kan Kakak bilang Meksiko yang paling berbekas di Kakak kan. Ya. Boleh diceritain sedikit nggak kok bisa Meksiko berbekas di hatinya Kakak gitu? Iya. Oke, jadi pertama kenapa aku suka banget sama Meksiko itu orangnya. Oke. Orang Meksiko itu ekstrovert banget. Apa ya? Energinya itu gede banget gitu loh, Chris. Jadi Mhm. kalau ngomong itu pede banget gitu ya. Terus juga eh, vibrant gitu ya. Kamu bisa lihat mungkin rumah-rumahnya orang Meksiko itu catnya itu yang mencolok gitu loh. Oh iya. Menurut aku itu menunjukkan rasa kepercayaan diri gitu kan. Jadi catnya itu biru, kuning, hijau gitu. Dan dia itu vibrant banget kotanya, negaranya ya. Karena aku di Mexico City sendiri. Gitu. Terus Oke. kemudian yang jelas masakan Meksiko kayaknya tacos gitu-gitu kan Hmm. di mana-mana ya. Dan aku tuh waktu kuliah singkat di Meksiko itu, zaman-zamannya telenovela lagi nge-in di Indonesia. Jadi kayak Oke. Maria Mercedes gitu-gitu ya kan. Nah, Nah, dan ternyata aku lihat ketika kuliah di sana, kuliah singkat di sana, oh, ternyata bener juga ya apa yang di telenovela itu bahwa orang Meksiko itu haus untuk belajar gitu ya, terus mm-mm. sangat mengorientasikan kepada family gitu. Terus juga pemandangannya negaranya juga bagus, oke gitu. Dan itu yang membuat aku terkesima dengan Meksiko selain aku tadi bilang bahwa Meksiko adalah negara pertama yang aku kunjungin gitu di Oke. luar negeri. Oke. Chris juga mau nanya nih Kak. Ya. Suka duka dalam penulisan buku itu ada nggak Kak? Kayak misalnya atau kendalanya kayak misalnya berbeda opini gitu sama penulis-penulis yang lain. Kayak ada Ya, backlash atau apa kayak gitu Kak. ya. Sebenarnya sih kita lancar-lancar aja gitu ya. Hmm. Cuman tadi aku bilang, bisa ngebayang nggak sih jadi 24 kepala gitu kan? Iya, Pasti punya preferensi, punya kepenginan masing-masing, bener nggak? Contoh yang benar benar paling benar. mudah adalah ketika kita harus decide sampul Mhm. bukunya. Jadi Oke. percaya nggak percaya, Chris, sampul buku ini udah direvisi berkali-kali gitu. Karena warnanya kurang inilah, yang satu pengen ini, yang satu pengen itu. Nah, aku kan koordinator ke cover desainernya gitu kan. Sampai aku Iya. kadang enak juga, Mas, sorry Mas, revisi lagi gitu. Oh. Nah, jadi tapi untungnya teman-teman itu care banget dan tahu bahwa ini proyek rame-rame. Mhm. Jadi kita harus harus lebih sedikit menurunkan ego kita karena kalau enggak kan pastinya jadinya bentrok kan. Iya Karena benar. kepenginannya kan pasti beda-beda sendiri. Dan ternyata kita bisa melalui tahapan itu dengan baik. Jadi ya Hmm. so far so good aja. Oke deh. Oke, thank you banget ya Kak ya, waktunya untuk mau podcast bareng kita sama Kuari. Thank you Ya, banget.
Makasih banyak Chris, makasih banyak buat teman-teman PPIA Macquarie Mhm. dan buat teman-teman yang lihat, thank you banget. Mudah-mudahan apa yang kita tulis lewat buku ini bisa menjadi manfaat dan kita mahasiswa Indonesia di mana-mana bisa mencoba untuk memberikan kontribusi yang positif supaya negara kita lebih maju lagi. Thank you Yes, Chris. bener. Thank you, Kak. Teman-teman jangan lupa dicek ya nanti bukunya Kak Sandi kalau udah keluar. Ya, Yuk. Thank you, Kak. terima kasih Chris, thank Yuk, you. bye-bye. Bye.